terkait tracing dan juga trackingnya. Apakah mungkin memang itu sekarang kondisinya tidak begitu maksimal di Kudus atau seperti apa kalau Anda melihatnya, Dokter Hilal? Ya, ini adalah uh, banyak faktor yang menyebabkan Kudus zona merah. Uh, Strategi-strategi yang diterapkan pihak pemerintah, yaitu dari penanganan COVID itu dari hulu ke hilir, mulai dari kita evaluasi dari kepatuhan 3M, kemudian 3T, tracing, testing, dan treatment. Itu pada kepatuhan 3M itu banyak yang abai, baik itu di tempat peribadatan, rumah makan, pasar, mal, dan sebagainya. Kemudian pemakaian masker itu pada saat kasus-kasus menurun juga sangat abai, sehingga terjadi kasus seperti ini. Kemudian tracing, testing, dan treatment juga longgar untuk penanganan pasien-pasien yang mengalami gejala ringan dan positif terkonfirmasi ketika isolasi mandiri. Program Jawa Tengah sendiri adalah Jogo Tonggo, tapi banyak sekali yang longgar dan abai, sehingga pasien-pasien dengan kasus positif yang mengalami isolasi mandiri itu masih berkeliaran di luar rumah. Itu yang menyebabkan terjadinya penularan di sana sini. Oke. Karena masalah-masalah yang sangat kompleks gitu ya. Berarti awareness-nya begitu ya, Dokter Hilal, yang kemudian masih kurang dirasakan di masyarakat Kudus ya? Awareness. Oke, awareness-nya, terkait sosialisasinya ini juga berarti masih perlu diperhatikan. Dan yang menarik, Dokter Hilal, sebetulnya dampak yang paling terasa di Kudus ini apa saja? Karena dengar-dengar juga kemudian pemakaman untuk jenazah COVID-19 sampai waiting list, tenaga kesehatan tadi juga sempat disampaikan Pak Dodo juga kemudian banyak yang terpapar dan segala macam. Sebetulnya apalagi, Dokter Hilal, yang dampaknya sangat terasa? Ya, ada 4 gelombang dampak pandemi yang menghantam ketika sistem kesehatan ke depannya itu atau AB. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah pasien. Ya, saat ini peningkatan yang sangat signifikan ketika terjadi penurunan itu semua mengabaikan 3M maupun 3T yang tadi, sehingga menyebabkan beberapa kendala yang pertama adalah meningkatnya jumlah pasien, yang kedua adalah terganggunya operasional dan kemampuan keuangan rumah sakit karena saat ini akibat pandemi jumlah pasien meningkat, tetapi pendapatan dari pasien-pasien umum itu mengalami penurunan, apalagi dengan tidak lancarnya klaim pasien COVID dari pemerintah. Seperti di Kudus sendiri sejak bulan Oktober kita belum menerima pembayaran. Kemudian aset masyarakat non-COVID selama pandemi terganggu karena takut ke rumah sakit. Kedepannya hal ini akan meningkatkan jumlah kematian akibat penyakit kronik. Akibatnya terganggunya akses ke rumah sakit. Pasien-pasien atau orang-orang yang mempunyai lansia yang mempunyai penyakit kronis itu menjadi takut karena yang pertama adalah takut terpapar, kemudian ketika akan harus dirawat itu takut di-COVID-kan. Itu sudah menjadi pembicaraan umum di tingkat masyarakat. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu akibat beban kerja yang tinggi untuk tenaga kesehatan, maka angka infeksi dan kematian tenaga kesehatan juga akan meningkat. Itu yang harus, 4 faktor itu yang harus diperhatikan. Maka penanganan pandemi ini di zona merah di Kudus memang harus diterapkan secara pasti, penanganan dari hulu ke hilir, yaitu edukasi, kemudian ada
pemberlakuan peraturan-peraturan daerah yang mendukung regulasi tentang COVID. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah penanganan hilir, yaitu di fasilitas kesehatan sendiri dengan strategi 4S yang kami terapkan, yaitu space, staff, supply, dan sistem. Yang pertama yang harus dijalankan yaitu meningkatkan space atau peningkatan ruang isolasi. Itu yang dari kami setelah Lebaran, ketika pasien mengalami penurunan dari 44 bed yang kami sediakan, ketika kita mengurangi karena jumlah pasien menurun hanya 18, itu kembali kita tingkatkan menjadi 45 ruang isolasi, kemudian ditambah 8 ICU COVID. Itu masih ada ruang cadangan yang kami sediakan, yaitu di UGD Unit 2 yang menjadi ruang intermediate karena pasien tidak tertampung di ruang isolasi. Iya, baik.